Dan semoga untuk jam ini kita boleh gunakan bagi Tuhan, kita boleh lebih tinggikan namanya, dan saya mintakan sementara saya membahas, kita yang ada pada siang hari ini, kita tetap berdoa dalam hati ya. Doa dalam hati, karena sebagaimana Yesus katakan di dalam kitab Matius pasal 11, bahwa pengetahuan akan kebenaran itu adalah karunia. Matius pasal 11 ayat 25, doa Yesus dia katakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dengan kata lain, segala kebenaran itu tidak akan dapat dipahami kalau hati kita tidak memiliki ketulusan untuk mengenal Allah. Jadi, tidak ada kuasa saya sebagai pendeta atau pembelajar Alkitab atau penuntun penjaga firman atau pengajar, tidak ada sedikit pun kuasa dari saya untuk mengubah hati atau memberikan pengertian kepada saudara-saudara yang mendengar. Tapi semua pengertian itu selalu datang dari hadirat Tuhan. Itu adalah kuasa yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari namanya. Terima kasih Kak Indra sudah doakan saya. Dan biarlah siang hari ini nama Tuhan yang ditinggikan, saya semakin kecil dan Yesus semakin besar. Saya pinjam bahasa Yohanes sehubungan dengan pekabaran-pekabaran itu. Sekali lagi saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Engkau bukakan hati dan pikiran kami kepada kehendak-Mu. Bukakan imajinasi kami untuk dapat membayangkan akan kemuliaan yang Engkau janjikan dan Engkau nyatakan. Tuhan, terimalah kami sebagaimana kami ada. Engkau Allah, Yesus Juru Selamat kami. Dan untuk-Mu kami lakukan semua ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan share screen di sini. Oke. Faith, promise, and grace. Iman, janji, dan rahmat. Sedikit saya mau recap pelajaran yang kemarin. Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 6, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 kita mulai. Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada panggilan di sana di ayat 1. Dan panggilan ini yang kita sebut dengan iman. Sebentar saya akan tunjukkan arti iman yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Dan dengan kata lain, iman itu artinya hubungan. Dan coba bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi saya mau kita interaktif di sini ya. Kalau kita belajar, kita interaktif. Jadi saya mau minta ada salah satu yang boleh ambil bagian untuk membacakan ayat yang saya tidak taruh di kata-katanya, saya tidak taruh di screen, tetapi saya hanya taruh ayatnya, biar kita punya sedikit interaksi. Coba tolong minta
bantu siapa yang bisa. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 Ayat ya 10. pendeta. Oke. Dalam hal ini kasih itu bukanlah karena kita telah mengasihi Elohim, melainkan karena Dia sendiri telah mengasihi kita dan Dia telah mengutus putranya sebagai pendamaian berkenaan dengan dosa-dosa kita. Oke, terima kasih Tante Sil. Itu terjemahan Iya, namanya agak lain. literal. Memang literal. Betul. Iya, literal translation. Tapi sebenarnya pengertiannya sama. Mungkin ada Alkitab yang umum yang kita gunakan. Oh. Boleh tolong bacakan dari Alkitab yang umum kita gunakan. 1 Yohanes berapa? 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke. Jadi lihat prinsipnya, segala tindakan untuk penyelamatan semua adalah inisiatif Tuhan. Jadi ketika datang kepada iman, arti iman adalah hubungan. Siapa yang menciptakan hubungan? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Menurut 1 Yohanes 4 ayat 10, siapa yang lebih dahulu mengasihi? Tuhan. Allah yang lebih dahulu mengasihi. Allah. Betul kan? Nah, jadi kita bisa pahami di sini bahwa ayat 1 di dalam Kejadian pasal 12 ini berawal dari inisiatif Allah untuk berhubungan dengan manusia. Ketika hubungan ini terjalin, ini yang disebut dengan iman. Dan dalam bentuk ayat 1 ini, ketika Allah memanggil, dia bukan hanya asal panggil, tidak. Dia punya rencana. Dan sesudah ada panggilan di ayat 2 dan 3, dia lanjutkan dengan janji di sana. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Semua ini janji sampai ayat 3 saudara baca. Dan pasal ayat 4 sampai 6 yang kita lihat di sana adalah tindakan Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan dia lakukan semua, dia bangun mezbah, dan dia pergi bersama saudara-saudaranya, kakak beradik, anak ponakannya, dia tarik semua. Mereka pergi, dan ini yang disebut dengan tindakan penurutan. Jadi perhatikan, Kejadian pasal 12 dari cerita Abraham, makanya dari cerita Abraham, Paulus menggunakan cerita ini menjadi dasar pengertian iman. Kata iman tidak ditemukan dalam perjanjian lama, tapi kata iman ditemukan di perjanjian baru. Tetapi pengertian ini digunakan Paulus dari tindakan Abraham. Jadi kalau bicara Injil, itu bukan nanti kita mengerti di perjanjian baru. Injil itu sudah ada dari perjanjian lama. Hanya kita perlu memahaminya, karena bentuknya perlu bentuk pernyataan-pernyataannya lain dari apa yang maksudnya kita tidak akan dapat memahami dengan biasa saja begitu kalau perjanjian baru tidak menjelaskan jenis Injil itu. Tapi sebenarnya bayangannya sudah ada dari perjanjian lama. Nah, perhatikan di sana ada iman, ada janji. Janji saya taruh di sini sebagai hukum Allah. Mengapa? Karena 10 hukum yang Tuhan tulis dengan jarinya
Dia suruh Musa taruh di tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian. Betul tidak? Mengapa tabut perjanjian? Tabut perjanjian. Allah yang berjanji. Bukan manusia yang berjanji. Makanya di tabut itu ada Shekinah, glory atau kemuliaan Tuhan, asap yang keluar dari bilik Maha Kudus di zaman Israel, keluar dari tabut perjanjian ini. Karena janji itu bukan datang dari manusia, tapi langsung dari Allah. Makanya janji-janji di dalam bayangan yang sudah digambarkan dalam kitab Kejadian ini, itu menjadi bayangan Injil itu sendiri di perjanjian baru. Makanya lihat, iman tidak ada di perjanjian lama, tetapi dia muncul di perjanjian baru. Tetapi struktur iman itu dijelaskan dari ayat 1, bentuk panggilan, ada hubungan antara Allah dan manusia. Baru itu hukum Allah. Hukum Allah memang sudah ada di perjanjian lama. Tetapi dimensi hukum itu yang Tuhan katakan, aku akan membuat perjanjian baru denganmu. Saudara tahu perjanjian baru yang Tuhan buat? Coba buka dalam kitab Ibrani. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani. Ini perjanjian baru itu. Supaya kita pahami, mana itu perjanjian lama, mana perjanjian baru. Perjanjian baru ini yang dimaksudkan perjanjian baru. Ibrani pasal 8, ayat 10. Ibrani pasal 8 ayat 10 dia katakan begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang dia akan taruh? Hukumnya. Jadi hukum tidak berubah. Tidak ada penghapusan hukum yang terjadi waktu kematian Yesus. Karena hukum itu saat ini akan ditempatkan di hati mereka. Hati saudara dan saya yang menerima Yesus. Ini tadinya menjadi janji Allah kepada Abraham. Dia katakan, aku akan membuat keturunan banyak kepadamu. Dan kepenuhan janji keturunan itu ditulis oleh Paulus. Dia punya kepenuhan di dalam kitab Roma. Coba buka kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang keempat. Pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-13 kita mulai. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan hasil karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi janji yang Tuhan berikan itu, perhatikan konteks ayat ini. Dia berbicara mengenai hukum yang disebut dengan Taurat. Sebenarnya bukan hukum Taurat, saudara. Lebih tepat kalau diterjemahkan hukum atau aturan. Karena Taurat artinya hukum atau aturan. Jadi kalau bilang hukum Taurat tidak kena kalau kita terjemahkan hukum aturan. Kita harus katakan itu langsung dalam satu kata, aturan, bukan hukum Taurat, tapi aturan, karena Taurat itu Torah dalam bahasa Ibrani. Nah, dia katakan, kalau di dalam hukum itu atau dalam Taurat itu membawa hukuman. Nah, perjanjian yang Tuhan adakan dengan Abraham,
perjanjian yang Tuhan adakan dengan Abraham. Mengapa kita disebut anak-anak Abraham? Karena kita menurut. Itu kan dia bilang tadi. Karena kita menurut, makanya kita disebut keturunan Abraham. Penurutan ini yang menyebabkan kita menjadi keturunan dia. Penurutan dalam hal apa? Penurutan dalam hal janji Allah yang kita kenal dengan Taurat. Jadi begitu dia punya kronologis cerita. Nah sekarang hukum itu dia bilang di dalam Ibrani tadi ditempatkan di dalam hati kita, bukan hati ini saudara. Hati ini. Karena di sini tempat pusat pertimbangan kita. Di sini akal itu. Di sini tempat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di hati ini maksud Tuhan. Ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan janji, karena dia mengandung janji, makanya hukum itu, 10 hukum ini yang Tuhan bentuk di Sinai, itu menjadi janji Allah untuk umatnya, bahwa kalau kamu mencintai aku, makanya perhatikan di dalam bahasa Inggris, dia lebih dekat dengan bahasa Ibrani. Dia pakai kata 10 hukum, thou shall not, thou shall not, thou shall not other gods before me. Thou shall not make any graven image. Thou shall not say my name in vain. Dengan kata lain, thou shall not adalah kamu tidak akan. Coba kita undur sedikit ya dari di dalam kita undur sedikit di dalam kitab Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5. Saya bacakan itu penjelasan yang Musa buat kepada bangsa Israel. Dia katakan begini. Di Ulangan pasal 5, kita mulai dari ayat 1. Sebelum Tuhan ungkapkan hukum-hukum ini, perhatikan pernyataan Musa. Dia bilang begini. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kudengarkan kepadamu. Ketetapan dan peraturan itu yang disebut dengan Torah. Taurat yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Torah. Yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Nah, perjanjian lagi dia katakan. Jadi sama bahasanya. Janji. Kalau tadi kepada Abraham, janji mendapatkan keturunan banyak terpenuhi melalui saudara dan saya. Kita menerima Yesus oleh karena janji. Dan kita dihitung sebagai keturunan Abraham, bukan secara benih kita adalah keturunan Abraham. Tidak. Tapi kita keturunan Abraham berdasarkan janji itu. Iman. Itu Roma katakan tadi ya. Saya hanya ambil dari bahasa Roma. Dan perhatikan lanjutnya. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Tapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan padamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, perhatikan firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum hukum itu dia lepaskan, sebelum peraturan itu dia lepaskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebenarnya bukan kata jangan. Thou shall not. Kamu tidak akan. Itu kata thou shall not. Kamu tidak akan. Jadi dengan kata lain, Tuhan sementara bilang begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kamu tidak akan ada padamu Allah lain. Jadi dia sementara nyatakan,
Ingat saya Allah yang membawa kamu keluar dari perbudakan. Secara harafiah kita terjemahkan. Sekarang terjemahkan secara rohani. Ingat aku adalah Allah yang membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Hanya ingat Allah yang dengan kuasa membebaskan saudara dengan saya, maka Tuhan janji, maka kamu tidak akan. Dapat konteksnya. Tugas kita hanya mengenang kebaikan Allah yang Dia lakukan di salib, karena peristiwa salib adalah peristiwa pembebasan umat dari dosa. Hanya ini yang kita renungkan, maka Tuhan berjanji, kamu tidak akan. Kamu tidak akan ada Allah lain. Kamu tidak akan menyembah patung. Itu janji. Dapat janjinya ya. Dan yang terakhir, dari iman itu akan ada tindakan. Ketika Tuhan katakan, kamu tidak akan, hasil dari janji Allah, akan ada tindakan dari pribadi. Jadi kalau kita menurut Tuhan, ini yang diperhitungkan. Kalau penurutan itu berdasarkan iman. Penurutan itu berdasarkan iman. Berdasarkan hubungan. Ketika ada hubungan saudara dengan Tuhan, maka janji itu akan datang. Hasil dari janji, kita akan mengadakan tindakan. Coba buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Perhatikan pernyataan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintah. Segala perintahku. Dapat ya? Dapat tidak? Konsepnya sama enggak? Konsep berpikir yang Yesus ajarkan di sini. Hanya mencintai Dia, hanya berhubungan dengan Dia dalam cinta, maka kamu akan melakukan perintahku. Hasil dari iman akan menghasilkan penurutan. Penurutan yang mana? Penurutan yang berdasarkan janji. Ingat, semua pekerjaan ini adalah pekerjaan inisiatif Allah. Makanya ini yang menjadikan saya sebagai pribadi orang Kristen begitu bebas saya hidup. Saya tidak pernah terkekang dengan aturan. Karena mengapa? Karena saya tahu ketika saya menurut itu bukan usaha saya lagi. Karena saya melihat besarnya cinta Tuhan bagi saya. Kita lanjut dulu. Perhatikan Ibrani 11 ayat 1. Ini hanya rekap dulu, tapi rekapnya sudah lumayan ya. 15 menit. Dia katakan, dan iman, sekarang iman itu adalah substansi sat dari apa yang kita harapkan. Perhatikan ini bahasa Inggrisnya dia pakai. Kalau bahasa Indonesia apa dia katakan? Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dasar. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Dia taruh kata dasar. Kalau bahasa Inggris dia taruh substansi. Itu sat. Itu sesuatu yang terjadi di dalam pikiran kita. Jadi kata iman sana dia gunakan kata pistis. Ini yang saya merai. Saya buat merah di sana. Estin de pistis elpitsomenon upostasis pragmaton elexos o blapomenon. Dia gunakan kata pistis dan ini arti pistis. Conviction of the truth. Man's relation to God and divine things.
relating to God. Semua kata-kata ini hanya satu bahasanya, hubungan. Jadi ini hanya saya recap saja apa yang sudah kita buat kemarin. Hubungan yang menjadi utama. Hubungan dalam arti iman. Mari kita perhatikan kembali kepada kitab Kejadian. Bagaimana Abraham disebut bapa beriman. Coba di pasal 12 ayat 10, awal panggilan. Mari kita buka pasal 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ. Coba perhatikan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Di ayat 2. Aku akan membuat kamu menjadi berkat. Memberkati orang memberkati kamu. Aku akan membuat kamu jadi berkat. Sekarang begitu kelaparan, artinya kalau kita jadi berkat ya. Logika aja kita berpikir. Apa saja yang saya tanam pasti bertumbuh, betul tidak? Ini janji berkat. Tapi perhatikan tingkah laku Abraham. Baru kelaparan, dia lari ke Mesir. Kenapa dia tidak pikir janji ini? Lihat kondisi imannya, apakah dia orang-orang yang apalagi di sana? Dia menghindari, bukan dia bergantung dengan janji, tetapi dia mencari perlindungan dengan caranya sendiri. Bukan hanya itu, di pasal 12 ayat 11 sampai 15 dan pasal 20 ayat 1 sampai 3, Abraham pun pernah menyangkal istrinya. Dia ajak berdusta. Bilang Pak orang Mesir, Pak Firaun, kamu itu bukan istri saya, tapi adik saya ya. Memang secara keturunan benar, Abraham itu satu papa beda mama. Abraham dan Sarah itu satu bapak beda mama, beda ibu. Jadi dia itu ibarat adik tirinya. Makanya waktu dia katakan bilang aja kamu adik saya, ya itu secara, tetapi di dalam hukum Hammurabi, mereka saat itu masih menggunakan hukum Hammurabi, Mesopotamia. Di saat itu sah-sah saja. Namanya sudah jadi istri, tidak pandang ada kakak beradik. Saudara lihat, tapi tetap dia menyangkal dia sebagai istri. Dia jangkal istrinya 2 kali dengan Firaun, dan di pasal 20 dia sangkal di depan Abimelek. Dan pasal 14 ayat 13 sampai 16, Abraham pertama kali dalam cerita Alkitab muncul perang. Siapa yang mengatur perang? Bapa beriman. Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya membunuh. Tidak pernah dalam tujuan Tuhan. Makanya perhatikan dalam kitab Keluaran, kalau saudara perhatikan kronologis cerita, pertama kali mereka membunuh orang Israel, kita buka dalam kitab Keluaran pasalnya yang pasal yang ke-17. Betul kan? Jadi ini cerita pembunuhan, cerita peperangan. Pertama cerita Abraham, kedua di kitab Keluaran, orang Israel. Tidak ada aktivitas Tuhan menyuruh bahwa atur perang dan kamu berperang. Tidak ada. Di kitab Keluaran itu ada inisiatif Musa. Di kitab Kejadian itu adalah inisiatifnya si Abraham. Tidak ada inisiatif Tuhan menyuruh umat berperang. Makanya lihat di Keluaran pasal 17. Sesudah dia izinkan mereka berperang, di pasal 20, dia katakan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, jangan membunuh. Dia kasih 10 hukum. Jadi Abraham, kehidupan yang beriman bagaimana ini? Abraham tidak mengindahkan korban yang kudus, pasal 15, 11, 12. Abraham mengabaikan janji Tuhan, pasal 16 ayat 1 sampai 4. Tetapi positifnya, dia pernah mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan di pasal 12 ayat 7 sampai perpuluhan, pasal 14 ayat 20. Abraham percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran, pasal 15 ayat 6. Pasal 18, 16 sampai 33, Abraham mendoakan keselamatan Sodom dan Gomora. Pasal 22, keyakinan Abraham terbukti. Jadi dengan kata lain, di dalam iman itu ada proses. Jangan pernah kita berpikir bahwa begitu kita terima iman, kita berhubungan dengan Tuhan, namun keberdosaan kita tidak terlepas.
Alkitab sementara menjelaskan bahwa kehidupan Abraham pun ada dosa, namun perjanjian yang Tuhan lakukan untuk menjadikan dia sempurna dalam iman, itu terlaksana. Jadi sebenarnya kitab perjanjian lama, perjanjian baru, seluruh kitab ini kalau saya akan ambil kesimpulannya hanya satu. Isi Alkitab ini adalah cerita anugerah Allah yang dapat menyelamatkan. Ini yang disebut dengan grace. Cerita anugerah Allah yang menyelamatkan. Perhatikan janji Allah kepada Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia berbicara ini bukan keturunan secara jasmani, tapi dia memberikan perjanjian ini secara rohani. Mengapa? Coba perhatikan dalam kitab Ulangan. Mari kita buka kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-31. Buka bersama saya Ulangan pasal 31. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Musa sehubungan dengan keturunan Abraham ini. Ayat 21. Jadi, saudara boleh baca sendiri di rumah, tapi saya mau tekankan di ayat 21 pernyataan Tuhan. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Tuhan ada curhat sama Musa. Tuhan bilang begini, sesudah ini Musa, bangsa ini akan berkhianat. Tuhan sudah tahu. Makanya dia katakan, Musa, buat ini lagu. Lagu itu dicatat di pasal 32, lagu Musa. Untuk mengingatkan bangsa Israel akan kemurtatan mereka. Ini belum murtad loh. Tapi Tuhan sudah tahu mereka murtad. Mereka akan murtad. Mereka akan menyembah Baal. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan di ayat 21 tadi dia lanjut. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Allah sudah tahu apa yang akan jadi. Makanya janji yang dia berikan kepada Abraham bukan janji sekedar janji dalam bentuk benih, tapi janji kerohanian. Janji roh. Janji karakter. Allah tidak berjanji hanya sekedar berkat-berkat yang kelihatan. Tapi janji itu selalu merujuk kepada karakter. Makanya Yesus ketika dia menjelaskan kepada orang-orang banyak mengenai kerajaan sorga, dia tidak bicara mengenai hal-hal yang lain selain berbicara mengenai karakter. Karena keselamatan itu bergantung kepada karakter. Jadi ketika Abraham menerima janji itu, dia akan menjadi bangsa yang besar. Lihat sekarang, puji nama Tuhan. Iman yang Abraham tunjukkan itu menjadi karakter seluruh orang Kristen. Tuhan katakan, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ini janji Allah bagi Abraham. Keturunan ini bukan menggambarkan keturunan benih Abraham, tapi benih rohani Abraham yang ditekankan. Mengapa Abraham disebut bapa semua orang beriman? Perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Lihat Rasul Paulus buat penjelasan mengenai iman itu.
Karena iman Abraham taat. Jadi yang membuat Abraham taat apa? Apa yang membuat Abraham itu taat? Iman. Saudara lihat, saudara dan saya akan menjadi orang yang taat kalau punya iman. Apakah perbuatan dapat membenarkan kita? Ini kan dia bilang, karena iman, Abraham taat. Makanya untuk menjelaskan bahwa ketaatan tidak menjadi jaminan atas keselamatan. Falsafah ini ngeri ya, orang kalau salah mengerti, mereka pikir, one safe, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Tetapi pernyataan-pernyataan ini jelas. Atau yang lain dia bilang, diselamatkan dengan penurutan saja. Orang Yahudi itu, mereka menurut 100% itu Taurat. Tetapi mereka tidak dapat diselamatkan. Karena ingat, iman Abraham taat karena iman. Dengan kata lain, ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau yang kita kenal dengan Taurat, itu tidak menjadi jaminan. Tetapi yang menjadi jaminan utama, ketaatan itu dihasilkan oleh iman. Kalau ketaatan didorong oleh karena ketakutan, takut masuk neraka, ketaatan ini tidak akan pernah diperhitungkan. Karena ketaatan yang didasarkan ketakutan, coba buka apa yang dikatakan firman Tuhan sehubungan ketakutan. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Ini ayat ini selalu saya pegang terus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Ada yang bisa membaca, tolong bacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara lihat, kalau kita taat kepada aturan, karena berdasarkan takut masuk neraka, Tuhan tidak akan pernah terima. Karena ketakutan itu mengandung penghukuman. Makanya Paulus katakan bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup dalam ketakutan penghukuman. Itu maksud Paulus. Dalam kitab Galatia, orang yang hidup dalam penghukuman, hidup dalam Taurat, hidup dalam aturan, mengandung hukuman. Karena mengapa? Mereka terbeban dengan, saya takut, nanti kalau saya tidak menurut saya dihukum, saya takut saya harus buat ini. Ini yang diperhitungkan Tuhan sebagai kesalahan. Akhirnya, ganti kita melakukan kebenaran, kita lakukan kesalahan. Kebenaran yang kita hidupkan menjadi kesalahan di mata Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan kitab Roma. Roma pasal 4. Apakah perbuatan dapat membenarkan kita? Lihat di sini dia katakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Lihat itu, dia katakan kalau Abraham, perbuatan yang menurut itu dibenarkan di hadapan Allah, dia akan punya dasar bermegah. Oh, saya layak masuk surga karena saya sudah menurut. Betul tidak? Tapi dia lanjut, dia katakan, tapi tidak di hadapan Allah. Bukan begitu Tuhan mau. Kita bacakan selanjutnya. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang Tuhan perhitungkan bukan perbuatannya tetapi keyakinannya. Ayat 4 lebih jelas. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Jadi dengan kata lain begini,
Kalau saya tidak membunuh, oke? Saya tidak membunuh karena firman hukum Tuhan katakan jangan membunuh dan saya ikut. Saya tidak membunuh. Kalau saya dibenarkan berdasarkan saya tidak membunuh, berarti pembenaran itu adalah hadiah buat saya. Hadiah saya tidak membunuh masuk surga. Bisa dapat di sini. Hadiah saya tidak membunuh, saya diselamatkan. Itu kalau pekerjaan kita diperhitungkan. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, yang ini yang disebut dengan iman, hasil iman yang dihasilkan oleh anugerah. Kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nanti katanya, iman itu kebenaran itu diperhitungkan kalau didasarkan iman, didasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya sederhanakan ini pengertian ini karena saya buka semua bukti-bukti supaya kita ada bukti di dalam membuktikan hubungan antara iman, perbuatan atau hukum Taurat. Hukum atau Taurat itu. Ini bukti-bukti pernyataan-pernyataan itu. Dan dengan kata lain pengertiannya seperti ini, saya lebih sederhanakan saja. Kalau kita menurut, jadi dengan kata lain, ketika saya punya hubungan dengan Tuhan, oke? Saya memiliki hubungan erat dengan Tuhan, makanya yang kita tingkatkan adalah hubungan. Kalau saudara mencintai Yesus, cintai Dia dengan segenap hatimu, itu kata Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap elemen hidupmu. Kasihi Dia. Hasil dari kasih ini, Dia punya janji. Janjinya adalah kamu tidak akan. Sehingga perbuatan yang kita lakukan, hasil dari janji itu. Namun pertanyaan, bagaimana saya tahu ada janji Tuhan? Dan bagaimana saya tahu apa janji Tuhan? Tentu saya dapat dari mana? Firman. Saya tahu, oh janjinya saya tidak akan membunuh. Janjinya saya tidak akan mencuri. Janjinya saya akan, perhatikan janji 10 hukum itu. Janji-janji ini akhirnya, janji itu hanya sebagai pengetahuan, saudara. Itu pengetahuan untuk supaya iman itu punya kuasa untuk mengubah hidup. Karena saudara walaupun punya iman tapi tidak punya pengetahuan, sia-sia. Apa yang akan diubah? Saudara bilang, saya percaya Yesus, saya mencintai Yesus, tetapi setiap hari saudara mencuri. Bisa mengerti itu? Bisa dapat di sini ya. Saya percaya Yesus, mencintai Yesus. Oh Yesus, menyanyi setiap saat, berdoa dengan Dia. Tetapi tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah tahu janjinya. Setiap hari kita mencuri. Setiap hari kita membunuh. Setiap hari kita berzina. Apakah janji itu terpenuhi di dalam hidup kita? Itu tidak akan pernah terjadi. Yang akhirnya kita punya iman, tetapi kita dibinasakan dengan iman yang salah. Sebaliknya, kalau kita punya janji, hari-hari kita baca Alkitab, dan saya tahu, saya mau menurut, dan saya menurut berdasarkan janji itu, bahwa Dia katakan, kalau saya menurut, saya masuk surga. Saya lakukan itu, tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Penurutan itu pun akan membawa kebinasaan bagi saya. Saudara lihat? Bisa tangkap sampai sini ya. Jadi dengan kata lain, iman dan janji penurutan ini harus disatukan. Tidak boleh lumpuh. Tidak ada orang berjalan satu kaki. Yang ada jalan dua kaki. Baru dia capai tujuan. Dan ibarat ini yang saya gunakan dua kaki itu. Iman, janji dan perbuatan itu. Janji perbuatan bersatu di sini. Karena di mana ada iman, iman akan mengerjakan
janji itu dan menghasilkan perbuatan. Perhatikan, iman mengerjakan janji yang akan menghasilkan perbuatan. Makanya Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dapat ya konsepnya? Ini hubungannya. Roma 6:15. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak, Rasul Paulus katakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18 dari pasal yang sama. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita, apa arti dosa? Coba buka di dalam kitab Yohanes 1 Yohanes pasal 3. Buka bersama saya dalam kitab 1 Yohanes pasal 3, arti dosa ya. Ayat yang keempat. Satu Yohanes pasal 3 ayat 4. Saya bacakan saja. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, apa arti dosa? Melanggar Taurat, melanggar janji, melanggar aturan, melanggar hukum. Itu satu kata semua, itu sama arti itu. Melanggar janji, melanggar hukum, melanggar aturan, atau Taurat, Torah, itu sama. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap aturan ilahi. Nah, kalau dosa itu melanggar aturan ilahi, dia katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Artinya kita sudah tidak lagi berbuat dosa. Tapi kita sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Ini adalah upah orang beriman. Coba buka Roma 2 ayat 17 dan 20. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 20. Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran? Nanti kalau kurang jelas tolong sebentar bertanya ya. Karena ini pembahasan kita memang seperti agak berfilsafat. Dia bermain pengertian. Makanya saya berdoa supaya kita mengerti dan pahami ini. Kalau kita pahami, mudah kita hidup jadi Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mudah. Orang yang gampang. Makanya kalau bilang, aduh saya bergumul dengan dosa pendeta, berarti pengertian Kristen belum matang. Kita harus mematangkan pengertian ini. Kalau kita sudah matang, kita mengerti, enak jadi Kristen. Saya menikmati Kristen selama 39 tahun. Oke, ada yang bisa baca? Roma pasal 2 ayat 17 sampai 20. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Di dalam hukum Taurat, engkau memiliki segala kepandaian dan kebenaran. Kasih matching bahasanya itu dengan Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Tolong, saya minta tolong baca lagi kalian. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Sama enggak bahasanya? Mazmur berapa, Pendeta?
119 ayat 97 sampai 104. 97. 97, sebentar pendeta. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Sampai berapa, pendeta? 119 ayat 97. Ih, 97. 97. Oh, 97. Yes. Sampai Iya. berapa, pendeta? 104. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakimu, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagai langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sama enggak bahasa dengan Roma pasal 2, 17 sampai 20? Sama itu. Kebenaran itu diperoleh dari hukum Taurat. Jadi yang dimaksudkan dalam kitab Roma ini, kebenaran yang ada dalam hukum Taurat. Jadi jangan cepat kita langsung terjemahkan kebenaran itu Yesus. Benar, Yesus adalah kebenaran. Tetapi perhatikan konteks bacaan itu. Dia dari mana kita tahu benar dan salah? Dari aturan-aturan Tuhan yang kita kenal dengan Torah. Makanya cerita Abraham belum diperhitungkan Taurat itu padanya. Itu kan tadi dicatat di dalam Roma pasal 4. Yang diperhitungkan padanya baru iman. Yang akhirnya iman itu akan bekerja untuk menghasilkan janji. Makanya ketika datang di Sinai, Tuhan berikan janji juga kepada Musa. Janji apa? Penurutan itu. Tapi tindakan Abraham sudah memantulkan kepenuhan dari apa yang Tuhan maksudkan untuk keselamatan. Melalui iman, itu akan menghasilkan janji, yang dimana janji itu akan menghasilkan perbuatan. Pastikan segala perbuatan kita berdasarkan iman. Atau berdasarkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Yeremia pasal 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Perhatikan pengertian karunia keselamatan. Hubungan dengan karunia keselamatan ini. Dan ini ayat terakhir sebelum kita perhatikan ini. Saya ingin jelaskan hal ini. Segala yang kita bicarakan dari tadi sampai saat ini, tidak ada satupun usaha manusia. Semua itu adalah pekerjaan ilahi. Bicara iman, iman adalah karunia. Perhatikan Yeremia 24 ini katakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ingat, kata iman adalah hubungan. Hubungan itu berhubungan dengan pengenalan. Jadi dengan kata lain, iman itu hanya Tuhan yang bentuk. Dan perhatikan lanjut ayat itu. Sebab mereka akan bertobat kepadaku. Hasil dari iman tadi akan menuntun pada pertobatan. Apa arti bertobat? Meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sudah dirumuskan dari Taurat atau aturan. Jadi, dengan kata lain, prinsip ini tetap sama dari awal sampai akhir.
Allah yang akan mengaruniakan hubungan itu, mengaruniakan cinta itu kepada kita. Makanya doa kita sekarang harus lebih mengerti dalam berdoa. Kita belajarlah berdoa sama seperti murid-murid. Tuhan, tambahkan iman kami. Kalau kita masih belum menurut, berarti iman kita, hubungan kita masih kurang. Tambah lagi hubungan itu. Mungkin saudara memiliki hubungan dengan Tuhan satu hari hanya satu kali. Makanya saudara masih berbuat dosa, belum bertobat. Kalau saudara sadari hari ini banyak dosa yang saudara lakukan, besok tambah doanya, tambah hubungan itu. Kalau hari ini hubungan kita hanya 1 jam, besok buat 2 jam. Supaya benar-benar pertobatan itu lebih dikentalkan dalam hidup. Kalaupun sudah 2 kali, sudah 2 jam berdoa, masih belum, besok tambah lagi, buat 3 jam. Semakin kita, akhirnya saudara bayangkan kalau saudara berdoa 12 jam, di mana lagi saudara buat dosa. Logikanya kan begitu. Tapi kan itu tidak mungkin. Saya percaya pun kalau memang saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akhirnya memang 1 kali 24 jam saudara akan berhubungan dengan Dia. Saudara sementara masak, saudara menyanyi, hati ini berhubungan dengan Yesus. Karena itu dia punya rumus. Itu dianugerahkan, itu diberikan kepada kita. Matius 5 ayat 8 dan Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di sana, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan kalau hatinya tidak suci. Ibrani 12 ayat 14, kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Saudara, ini syarat melihat Tuhan. Ini syarat untuk keselamatan. Suci hati dan kudus. Makanya ketika kita berbicara iman, kita berbicara keselamatan, dia tidak berbicara saudara masuk surga. Bukan itu konsep keselamatan. Konsep keselamatan adalah di mana karakter saudara dan saya diubahkan sesuai dengan karakter surga. Jadi sekali lagi saya mau katakan, keselamatan bukan berfokus kepada masuk surga, tapi keselamatan berfokus kepada karakter yang akan dihubungkan dengan karakter surga. Makanya Yesus ketika mereka tanya, jelaskan kami mengenai kerajaan surga. Perhatikan, ada enggak Yesus katakan, oh kerajaan surga itu dia terbuat dari dinding emas. Bukan itu yang Yesus jelaskan. Tapi dia jelaskan perumpamaan yang berhubungan dengan karakter. Hal kerajaan surga itu seperti seorang penabur benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah berbatu. Ini menceritakan tanah hati kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi dia bilang berbahagia mereka yang memiliki tanah hati yang baik, di mana benih itu akan bertumbuh sempurna dan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang dimaksudkan adalah buah roh. Hanya tanah yang baik yang kita izinkan kuasa Allah menggarap tanah ini. Supaya benih firman itu boleh masuk dan menghasilkan buah. Doa kita untuk keselamatan adalah pembentukan tabiat. Tabiat itu dapat kita peroleh dari janji-janji Allah sehubungan dengan kebenaran hukum itu. Aturan-aturan itu. Jadi tidak ada bicara iman dan dia terpisah dari hukum. Tidak akan pernah terjadi itu. Kalau kita bicara iman, dia akan selalu dipersatukan dengan hukum. Jadi kalau kita nanti baca kitab Galati, kita akan pahami apa yang dimaksudkan tulisan-tulisan itu, yang dimaksudkan Rasul Paulus. Supaya kita tidak terjebak dengan suatu kuasa yang memisahkan kita dari anugerah Kristus itu. Jadi ini pelajaran kita sehubungan dengan iman, janji, dan anugerah. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan